Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai pasar uang dan pasar valuta asing. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan saya Maria Magdalena Sihotang dan teman-teman sekelompok saya Christine Melani Boru Ambarita, Rinanda Suci Syafitri, dan juga Julfikar Ali Ritonga. Pengertian pasar uang. Pengertian dari pasar uang atau money market adalah surat berharga jangka pendek di mana jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun seperti commercial paper, kali money, dan yang lainnya. Karena itu pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Pelaku utama dalam pasar uang yang pertama lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Yang kedua perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan yang sudah go public menerbitkan commercial paper. Yang ketiga, lembaga-lembaga pemerintah seperti Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang keempat, individu-individu misalnya rumah tangga membeli sertifikat Bank Indonesia. Bila kita melihat pasar uang, maka di dalam pasar yang bersertifikat abstrak di mana transaksi yang terjadi tidak pada suatu tempat tertentu, namun dapat dilakukan melalui sarana elektronik seperti telepon, faxmail, dan telex. Bagi investor yang melakukan transaksi di pasar uang, tujuannya adalah mencari keuntungan semata. Sedangkan peserta di dalam pasar uang adalah bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek, dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan kepercayaan semata. Pengertian pasar falas. Istilah valuta asing disebut falas. Perbandingan antara valuta atau nilai tukar atau kurs. Menunjukkan perbandingan relatif harga valuta terhadap valuta asing lainnya. Valuta asing adalah suatu mekanisme di mana orang dapat melakukan berbagai tindakan mentransfer daya beli melewati batas negara yang menggunakan satuan uang yang berbeda, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Dalam mengelola cadangan valuta asing, Bank Indonesia melaksanakan sistem diversifikasi dalam mata uang asing dan jenis sekuritas. Perhitungannya adalah bahwa dengan mengandalkan metode tersebut, maka setiap penurunan nilai suatu mata uang dapat diimbangi dengan peningkatan nilai mata uang lain atau oleh investasi lain yang memberikan hasil yang lebih baik. Tujuan dan fungsi pasar uang. Tujuan dari pasar uang dapat kita lihat dari sisi pihak yang memerlukan dana ataupun dari sisi pihak yang menanamkan dana, yaitu 1. Dari sisi pihak yang membutuhkan dana. Ada 4 tujuan dalam menghimpun dana dari pasar uang, yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti membayar hutang yang segera akan jatuh tempo. 2. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena disebabkan kekurangan uang kas. 3. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya, upah karyawan, gaji, pembelian bahan, dan kebutuhan modal kerja lainnya. 4. Bila sedang mengalami kalah clearing dan harus segera dibayar. 2. Sedangkan tujuan pihak yang bermaksud menanamkan dananya di pasar uang, yaitu 1. Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. 2. Bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Dan yang terakhir yaitu spekulasi, di mana investor mengharapkan keuntungan besar dalam waktu relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Yang selanjutnya, instrumen pasar uang. Seorang investor dalam memilih instrumen pasar uang akan mempertimbangkan instrumen yang dapat memberikan keuntungan besar untuknya. Dengan alasan tersebut, investor hendaknya mengenal dengan baik terlebih dahulu instrumen yang ditawarkan di dalam pasar uang. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, interbank call money, merupakan pinjaman antar bank yang terjadi di setiap proses clearing. Di dalam proses clearing yang terjadi setiap harinya pada sore hari setelah bank menutup operasinya pada hari yang bersangkutan di lembaga clearing.
Dan pastinya pada hari yang bersangkutan ada bank yang mengalami menang clearing dan ada pula yang mengalami kalah clearing. Bagi bank yang mengalami kalah clearing, maka pada hari itu juga harus melunasi kalah clearingnya pada bank yang menang clearing. Karena jika tidak, maka bank yang kalah clearing tersebut akan mendapatkan sanksi dari Bank Indonesia. Agar tidak terkena sanksi dari Bank Indonesia, bank tersebut dapat meminjam dari bank yang menang clearing pada hari itu terhadap bank miliknya dengan pinjaman call money. Pengertian dari call money itu sendiri adalah kredit atau pinjaman yang harus segera dibayar atau dilunasi tidak lebih dari 7 hari. Dan bunga yang dikenakan untuk pinjaman ini relatif lebih mahal bila dibandingkan dengan pinjaman yang lainnya. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pemberian fasilitas call money. Antara lain, yang pertama, fasilitas call money diberikan di lembaga clearing kepada bank-bank yang mengalami kekalahan clearing dan kekurangan likuiditas. Yang kedua, besarnya pinjaman call money tidak boleh melebihi kalah clearing hari ini. Yang ketiga, instrumen pinjaman dapat berupa promise. Yang keempat, maksimal jangka waktu 7 hari dan apabila tidak dapat dilunasi pada masa jatuh tempo, maka akan berubah menjadi pinjaman biasa. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia. SBI merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral. Dalam hal ini yang disebut Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Penerbitan SBI dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu dan penerbitan SBI biasanya berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap pasar terbuka dalam masalah penanggulangan jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, sertifikat deposito. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dengan nominal tertentu. Jangka waktunya pun bervariasi sesuai dengan keinginan bank. Pencairan sertifikat deposito dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Namun, apabila investor memerlukan dana, maka dapat pula sertifikat deposito ini diperjualbelikan apakah kepada lembaga ataupun pihak umum. Yang keempat, surat berharga pasar uang (SBPU) merupakan surat berharga yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia tahun 1985 sebagai salah satu untuk melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka ikut menstabilkan nilai rupiah. Bank atau lembaga keuangan yang ingin memperoleh dana jangka pendek dapat menerbitkan SBPU ini kemudian diperjualbelikan dengan Bank Indonesia atau pihak-pihak yang lain. Yang kelima, Bankers Acceptance merupakan wesel bank yang diberikan cap dengan kata-kata accept dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai sumber dana jangka pendek, di mana jangka waktu penarikan wesel berkisar antara 30 hari sampai dengan 180 hari. Yang selanjutnya, yang keenam, commercial paper. Commercial paper merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Yang termasuk ke dalam commercial paper adalah promise yang diterbitkan oleh perusahaan lembaga keuangan termasuk bank. Kelebihan dari commercial paper adalah terletak daripada jaminan di mana pihak penerbit tidak perlu menyediakan jaminan tertentu, dan bila dilihat dari sisi tingkat suku bunga relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan jenis kredit lainnya. Namun, kelemahannya karena tidak ada jaminannya, maka untuk menjualnya relatif lebih sulit bila kebenafiditasan perusahaan yang mengeluarkan commercial paper masih dipertanyakan. Yang ketujuh, Treasury Bill merupakan instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh Bank Sentral dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Penerbitan Treasury Bill oleh Bank Sentral ini biasanya atas unjuk dengan nominal tertentu pula. Yang ke-8, Repurchase Agreement merupakan bentuk surat berharga yang juga dapat diperjualbelikan dengan suatu perjanjian tertulis bahwa si penjual akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut. Diperjualbelikan secara diskonto berupa sertifikat deposito, SBI, SBPU, serta Treasury Bills. Selanjutnya,
Jenis-jenis transaksi valuta asing. Ada 3 macam jenis transaksi yang dapat dilakukan, yaitu pertama, transaksi tunai atau spot transaction. Menurut Koncoro, transaksi spot ini terdiri dari transaksi falas yang biasanya selesai maksimal 2 hari kerja. Dan terdapat 3 macam jenis transaksi spot, yaitu 1. Cash, di mana pembayaran satu mata uang dan pengiriman mata uang lain diselesaikan dalam hari yang sama. 2. Tom atau tomorrow atau besok, di mana pengiriman dilakukan hari berikutnya. Dan yang ketiga ada spot, di mana pengiriman diselesaikan dalam tempo 24 jam setelah perjanjian. 2. Transaksi tunggak atau forward transaction. Transaksi forward merupakan transaksi falas di mana pengiriman mata uang yang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa akan datang. Kurs di mana transaksi forward akan diselesaikan atau ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual. Waktu antara ditetapkannya kontrak dan pertukaran mata uangnya yang sebenarnya terjadi dalam bervariasi dari 2 minggu hingga 1 tahun. Jatuh tempo kontrak forward biasanya 1, 2, 3, atau 6 bulan. Transaksi ini biasanya terjadi apabila eksportir, importir, atau pelaku ekonomi lain yang terlibat dalam pasar falas harus membayar atau menerima sejumlah mata uang asing pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang. 3. Transaksi barter atau currency futures or swap transaction. Menurut Madura, pasar currency futures adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan kontrak currency futures. Suatu kontrak currency futures menetapkan satu volume standar suatu valuta tertentu yang akan dipertukarkan pada tanggal penyelesaian atau settlement date tertentu di masa depan. Sebuah MNC atau multinational corporation yang ingin men-hedge hutangnya akan membeli kontrak currency futures untuk mengunci harga suatu valuta di masa depan. Interaksi antara pasar valuta asing dan pasar uang. Dalam interaksi pasar uang akan selalu berkaitan dengan valuta asing atau yang sering juga kita sebut sebagai falas. Itu berarti jika hendak menginvestasikan uang dalam pasar uang, maka harus mempertimbangkan dan menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang atau falas. Pasar uang dan falas sangat terkoneksi satu sama lain untuk menjadi penopang dalam kegiatan perdagangan jual beli dimanapun kita berada. Dalam berinvestasi, kita juga harus memperhatikan secara rinci mengenai pasar uang dan falas. Interaksi antar kedua ini menjadi hal yang paling krusial dan penting jika dana berjumlah besar atau kegiatan ekonomi pada saat itu sedang tidak stabil. Tetapi pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian, tujuan, dan fungsi pasar uang dan falas itu sendiri. Nah, berdasarkan materi-materi yang telah kita paparkan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pasar uang atau money market adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana, surat-surat berharga, atau instrumen finansial jangka pendek yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Instrumen pasar uang antara lain SBI, SBPU, sertifikat deposito, commercial paper, call money, purchase agreement, bankers, acceptance, treasury bills, dan promissory notes. Pasar valuta asing menyediakan pasar sarana fisik maupun dalam pasar kelembagaan untuk melakukan perdagangan mata uang asing, menentukan nilai tukar mata uang asing, dan menerapkan manajemen mata uang asing. Pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar valuta asing. Artinya, jika kita hendak menginvestasikan uang kita dalam pasar uang, maka kita akan selalu mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar valuta asing, demikian pula sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menentukan investasi mana yang paling menguntungkan di pasar uang atau valuta asing.
Interaksi antara pasar uang dan valuta asing ini menjadi lebih penting apabila jumlah dana yang ada dalam jumlah besar atau kondisi ekonomi pada saat yang kurang baik. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pasar uang dan pasar valuta asing. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat. Sekian dan terima kasih.